Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hidup di desa kadang terlihat tenang, tetapi di balik sunyi, ada badai yang hanya diketahui oleh dinding rumah dan hati yang diam-diam luka. Hari ini, aku bawa cerita tentang seseorang yang hampir kehilangan dirinya karena hawa nafsu, namun diselamatkan oleh cahaya iman. Pernahkah kamu melihat seorang suami yang baik di mata tetangga, tetapi berubah menjadi serigala saat pintu tertutup? Di desa Bulakan, Pemalang, itulah yang dialami Nia, seorang istri yang setiap malam menahan tangis karena suaminya, Tommy, tak lagi melihatnya sebagai manusia, melainkan pemuas syahwat semata. Desa Bulakan yang asri, sawah hijau, dan angin sore yang tenang seakan menjadi saksi bisu retaknya rumah tangga mereka. Setiap malam, Nia berdoa agar Tommy tersadar, tapi yang datang justru ujian yang lebih berat. Malam itu, hujan turun deras di desa Bulakan. Atap rumah Nia berderak oleh angin. Di balik pintu kayu yang setengah lapuk, terdengar suara langkah Tommy, berat, kasar, dan tak pernah membawa kebaikan. Nia menggenggam ujung selimut, tubuhnya gemetar. Sebab setiap kali Tommy pulang dengan bau alkohol dan amarah, ia tahu, malam itu bukan lagi tentang cinta, tapi tentang Nia bertahan agar tidak roboh. Tommy, sejak beberapa bulan terakhir, berubah. Bukan hanya syahwatnya yang tak terkendali, tapi hatinya. Ia mudah marah, sering pulang larut malam bersama Alex, temannya yang dikenal ringan tangan dan akrab dengan dunia gelap, minuman, wanita malam, dan syahwat tanpa batas. Di sisi lain, Nia semakin kurus. Ia menutup luka di lengannya dengan kain panjang agar tetangga tidak curiga. Hanya Ratih, sahabatnya, yang pernah melihat gurat merah di tangannya. Nia, kamu harus bilang ke seseorang. Ini bukan hanya maksiat, ini sudah menyakitimu. Ratih menatapnya dengan mata yang penuh iba. Tapi Nia hanya tersenyum lirih. Ratih, kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga Tommy? Aku yakin suatu hari, Allah akan bukakan hatinya. Desa Bulakan tampak tenang, tetapi rumor mulai berhembus. Beberapa warga melihat Tommy bersama wanita asing di warung remang-remang dekat batas desa. Sementara itu, Lintang, tetangga Nia, melihat perubahan sikapnya yang makin pucat dan banyak melamun. Di sisi lain, di desa Belik, kisah lain mulai bergerak pelan, tentang Anto, Waryo, Sukri, Mia, Luna, dan Mira, yang nanti akan terhubung dengan kisah Nia melalui kejadian besar yang akan mengubah hidup semuanya. Mereka hidup dengan masalah dan rahasia masing-masing, hingga satu kejadian mempertemukan kedua kisah besar itu. Malam di Bulakan semakin pekat. Tommy masuk kamar dengan mata merah dan napas kasar. Nia, sini. Bukan panggilan cinta, tapi perintah. Nia menunduk, hatinya hancur. Dan di titik paling gelap itulah, cahaya pertama mulai muncul. Hujan mereda, menyisakan aroma tanah basah. Di dalam rumah, suara isak tertahan terdengar dari kamar kecil itu. Nia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak terdengar Tommy. Tubuhnya lemah, matanya sembab, tetapi hatinya berusaha tetap hidup. Pagi harinya, Tommy pergi tanpa bicara, seperti biasa. Namun hari itu, sesuatu berubah. Di jalan menuju pasar, Nia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Tommy berjalan bersama seorang perempuan muda memakai jaket merah tua. Wanita itu tertawa kecil sambil menepuk bahu Tommy, dan Tommy tersenyum. Tommy yang selama ini dingin padanya, bisa tersenyum pada wanita lain. Ratih, yang kebetulan ikut Nia ke pasar, menarik lengan sahabatnya. Nia, itu siapa? Nia terdiam. Aku, nggak tahu, Ratih. Tapi, hatiku sakit. Di saat yang sama, di desa Belik, Anto, seorang pemuda yang baru pulang dari perantauan, mendengar kabar dari Sukri bahwa ada lelaki dari Bulakan yang sering datang ke warung remang milik Mia. Lelaki itu dikenal mudah dihasut, gampang terpancing syahwat, dan sering meminjam uang untuk memuaskan hawa nafsunya. Nama lelaki itu, Tommy. Sore itu, Dewi, adik Tommy, datang ke rumah Nia. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Mbak Nia, aku harus bilang sesuatu. Mas Tommy, dia nggak cuma mabuk. Dia sudah terlibat hutang sama orang-orang desa Belik. Orang-orang berbahaya. Nia membeku. Dewi,
Maksudmu apa? Dewi menggigit bibir, menahan air mata. Kalau Mas Tommy nggak bayar, mereka bisa datang ke rumah ini. Bisa nyakitin siapa saja. Hati Nia bergetar hebat. Ia tidak takut untuk dirinya. Ia takut Tommy akan semakin tenggelam dalam dosa, hingga tak bisa kembali lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nia bersujud lama sekali. Ya Allah, kalau Engkau masih beri aku waktu untuk menyelamatkan rumah ini, bukakanlah jalanmu. Di tempat lain, Tommy duduk di bangku warung remang bersama Alex dan seorang wanita yang mulai memegang lengannya. Sementara dari balik bayangan, Anto melihat mereka dengan tatapan gelap. Kisah dua desa mulai bergerak menuju pertemuan besar. Senja turun di desa Bulakan, tapi kegelisahan justru naik. Nia duduk sendirian di teras, memegang mushaf kecil pemberian almarhum ibunya. Angin sore terasa dingin, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang lebih berat akan datang. Di desa Belik, Tommy semakin jauh dari rumah. Alex mengenalkannya pada kehidupan yang lebih gelap, wanita malam, minuman keras, dan hutang yang makin menumpuk. Tommy merasa dirinya lelaki, bebas. Padahal ia sedang menggali lubang kehancuran. Mia, pemilik warung remang, mulai kesal. Tom, hutangmu makin numpuk. Kalau minggu ini nggak lunas, kita panggil orang buat nagih langsung ke rumahmu. Tommy meneguk minumannya. Aku akan bayar. Tenang saja. Tapi Alex hanya tertawa. Santai aja, Tom. Duit gampang dicari. Yang penting, malam ini kita nikmatin dulu. Dan Tommy mengikuti. Lagi. Dan lagi. Di Bulakan, Lintang, yang sejak lama memperhatikan kondisi rumah tangga Tommy dan Nia, mulai merasa curiga. Ia tidak pernah berniat mengambil hati Nia, tapi ia tidak tahan melihat Nia semakin kurus dan tak bahagia. Suatu malam, Lintang melihat sesuatu yang mengejutkan dari balik pagar kecil rumah Nia. Tommy pulang dengan bau alkohol yang menusuk, wajahnya merah, matanya liar. Nia, sini kamu. Mas, aku capek. Tolong, jangan banyak alasan. Tommy menarik tangan Nia dengan kasar. Lintang mengepalkan tangan, tetapi ia menahan diri, tak ingin memicu masalah lebih besar. Namun ia tahu, ini tak bisa dibiarkan. Di desa Belik, Anto mendapatkan informasi dari Waryo dan Sukri. Tuh, hati-hati. Ada suami dari Bulakan terlibat hutang sama Mia. Katanya dia bawa masalah besar. Orang-orang Mia siap turun kalau hutang itu nggak lunas. Anto bertanya, namanya siapa? Sukri menjawab pelan. Tommy. Anto tertegun. Nama yang sama dengan lelaki yang ia lihat bermabuk-mabukan tempo hari. Malam itu, Nia mendapat tamu tak terduga. Dua lelaki tak dikenal berdiri di depan rumah. Ini rumah Tommy? Iya, saya istrinya, bilang sama suamimu. Minggu depan, kalau hutang gak lunas, yang kami ambil bukan uangnya. Nia gemetar. Maksud, kalian apa? Salah satu dari mereka mendekat, berbisik dengan suara mengancam. Kami ambil orangnya, atau sesuatu yang dia sayang. Nia langsung lemas. Rati datang dan segera memeluknya saat para penagih itu pergi. Nia, ini sudah bahaya. Kamu harus cari pertolongan. Ini bukan soal sabar lagi. Ini soal keselamatan. Nia menutup wajahnya dengan tangan. Ya Allah, sampai kapan aku kuat begini? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nia merasa bahwa sesuatu akan pecah. Bahwa Allah sedang menyiapkan jalan bagi dirinya. Entah itu penyelamatan, atau ujian yang lebih berat. Di tempat lain, Tommy sedang bersama wanita muda yang memeluknya dari belakang. Ia tidak tahu, badai besar sedang menuju rumahnya. Malam itu, Tommy pulang dalam keadaan kacau. Bajunya kusut, matanya merah, dan tubuhnya limbung. Namun ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya goyah bukan hanya karena mabuk, tapi karena tekanan yang mulai menjerat lehernya. Begitu membuka pintu, Tommy melihat Nia duduk di lantai, wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh darah. Mas, ada orang datang tadi. Mereka ancam akan ambil sesuatu yang kamu sayang kalau hutangmu nggak dibayar. Tommy terdiam. Bukan marah, bukan membentak.
Ia justru mundur satu langkah. Seperti tertikam kata-kata itu. Nia, siapa mereka? Orang belik. Suruhan Mia. Tommy memegang kepala. Dunia seperti memutar. Ia ingat hutang-hutangnya. Ia ingat wanita-wanita yang ia dekati. Ia ingat dosa-dosa yang ia bangun seperti menara setan. Malam itu, Tommy keluar rumah tanpa bicara. Nia hanya bisa menangis melihat punggung suaminya semakin menjauh, entah menuju pertobatan, atau menuju kehancuran. Tommy pergi ke warung remang di desa Belik. Alex sudah duluan di sana, sedang tertawa dengan dua wanita. Alex, hutangku. Mereka datang ke rumah. Alex menepuk bahunya. Santai, Tom. Kita cari uang lagi nanti. Bukan begitu. Mereka ancam Nia. Alex memutar mata. Sudahlah. Perempuan itu kan cuma istri. Buat apa dipikirin? Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api batin Tommy. Tommy mencengkram kerah Alex dan mendorongnya ke meja. Jangan hina istri saya. Mia dan para lelaki suruhannya datang dengan wajah dingin. Tommy, waktumu habis. Kalau malam ini kamu nggak bayar, kami ambil hak kami. Para penagih mulai mendekat, mengepungnya. Di luar, Anto yang kebetulan lewat melihat keributan itu. Tommy, keluar. Tommy berlari keluar sambil dikejar. Anto menariknya ke gang sempit. Tommy, kamu harus pulang. Istrimu dalam bahaya. Tommy tercekik napas. Untuk pertama kalinya, ia takut. Takut kehilangan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Nia. Anto, tolong aku. Anto mengangguk dan membawa Tommy kabur ke arah bulakan. Tommy tiba di rumah saat subuh. Nia sedang sujud, tubuhnya gemetar, air mata membasahi sajadah. Dari bibirnya yang pecah, Tommy mendengar lirih. Ya Allah, selamatkan rumah ini, selamatkan suamiku. Nia tak menyadari Tommy mendengar semua itu. Dan doa itu menghantam hati Tommy seperti petir. Tommy jatuh berlutut. Semua kenikmatan haram yang ia kejar tiba-tiba terasa menjijikan. Semua wanita yang ia dekati terasa seperti duri. Hawa nafsu yang dulu ia banggakan, kini seperti belenggu setan yang merantai jiwanya. Nia, maafkan aku sudah zolim sama kamu. Nia bangkit pelan, menahan tangis. Mas, selama kita masih bernafas, pintu taubat dari Allah masih terbuka. Kalimat itu membuat Tommy menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya, ia ingin berubah. Beberapa hari kemudian, para penagih dari Belik kembali datang. Namun kali ini, Tommy sudah bersiap. Ia berdiri di teras, ditemani Anto, Waryo, Sukri, bahkan Lintang. Orang-orang desa pun ikut berjaga karena kabar ancaman sudah tersebar. Mia dan dua lelaki mendekat, tetapi melihat banyak warga, langkah mereka goyah. Tommy, mana hutangmu? Tommy maju. Aku akan bayar. Tapi jangan ganggu keluargaku. Ini salahku, bukan salah istriku. Dan Tommy menyerahkan alat kerjanya, sepeda motornya, dan seluruh tabungan yang ia kumpulkan bersama Anto dan warga. Mia terdiam, lalu mengambil uang itu. Baik. Selesai. Mereka pergi, dan ketegangan mencair. Malam itu, Tommy mengajak Nia duduk di beranda. Nia, mulai malam ini, aku berhenti mabuk, berhenti ikut Alex, berhenti semua kenikmatan yang bikin aku jauh dari Allah. Nia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Mas, Allah sayang sama orang yang mau kembali kepadanya. Tommy mulai ikut kajian ratih, bergaul dengan orang baik seperti Lintang, dan bekerja keras menata hidup baru. Ia bahkan datang ke desa Belik untuk meminta maaf pada Mia karena masa lalunya, dan Mia pun tersentuh dan perlahan berubah menjadi lebih baik. Rumah kecil di Bulakan akhirnya kembali hangat. Kesabaran Nia, doa di sepertiga malam, dan rahmat Allah telah mengubah seorang lelaki yang tenggelam dalam syahwat menjadi suami yang takut berbuat dosa. Dan Tommy menyadari sesuatu. Kenikmatan paling besar, bukan tubuh wanita, bukan mabuk, bukan dunia. Kenikmatan terbesar adalah ketika hati kembali kepada Allah. Cahaya menggantikan gelap. Air mata menggantikan syahwat. Doa menggantikan murka. Dan keluarga itu,
kembali hidup dalam ridho Allah.